Alhamdulillahirabbil alamin alladzi alama bil qalam alamal insana malam ya'lam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Rekan-rekan pemuda sekalian, alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat kesehatan serta kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua bisa berkumpul di kantor PD Persis Kota Tasikmalaya, yaitu di bekas Hotel X Midorinya. Dan di kajian subuh ini kita kebetulan bertempat di PD Persis Kota Tasikmalaya, yang mana di depan kantor PD Persis Kota Tasikmalaya ini ada anggota kita ya, staf kita yang merupakan binaan dari PJTU KLP Cipedes ya, Pusat Zakat Umat. Beliau ini di sini membuka usaha yaitu bubur ayam Ajoy ya. Dan ini sangat direkomendasikan ya buat rekan-rekan semua, pemuda Persis khususnya. Di sini Kang Andri ini membuka bubur Ajoy ya, yang buka tiap hari. Dan kebetulan kita akan menikmati hari ini ya buburnya itu. Rekan-rekan sekalian, dalam pembahasan yang pertama, saya itu menjelaskan tentang Adam ya, di bulan Ramadan tentang Adam. Adapun sifat-sifat yang ada di cerita Nabi Adam itu bisa diambil dari pemaparan Ibnu Mas'ud. Itu ada 3 hal sifat jelek yang tidak boleh ada dalam diri kita ya. Yang pertama, iyakum wal kibru. Yang kedua, iyakum wal hirsu. Yang ketiga, iyakum wal hasad. Nah, ini ada di cerita Nabi Adam, sifat-sifat jelek ini. Yang pertama yang tidak boleh ada dalam diri kita itu adalah sifat sombong ya. Ini jelas sekali dijelaskan dalam Al-Quran. Di cerita Nabi Adam itu ada cerita yang menunjukkan kesombongan, yaitu siapa? Hamalahu iblis ya, itu mah ditunjukkan oleh iblis. Dan kita para pemuda, kita juga gak boleh mempunyai sifat kayak iblis, yaitu sifat sombong. Karena sombong itu adalah batrul haq wa ghamtun nas. Karena sombong itu adalah, batrul haq itu apa? Menolak kebenaran. Dan wa ghamtun nas itu adalah menyepelekan manusia. Kalau kita sudah menolak kebenaran, berarti kita itu termasuk keras hatinya. Nanti kalau kita ingin istiqomah, sesuai yang saya pernah jelaskan kemarin di kajian minggu kemarin di Baitur Rahman, kalau kita ingin istiqomah itu ada 3 ya. Yang pertama harus apa? Yang pertama harus senantiasa mendatangi ulama ya. Kalau kita ingin istiqomah, berteman dengan orang soleh, hoyong istiqomah mah. Yang kedua, harus meluangkan waktu untuk thalabul ilmi ya, mencari ilmu. Karena salah satu cara kita mendapatkan hidayah itu adalah dengan cara thalabul ilmi, mencari ilmu. Karena kan kita sudah diberikan oleh Allah itu petunjuk berupa al-hawas, panca indera ya.
dan itu harus digunakan oleh kita, terutama dalam mencari ilmu. Itu yang pertama, sifat sombong. Sifat sombong ini tidak perlulah direm, ya, tidak boleh ada dalam diri kita. Yang kedua, dalam cerita Nabi Adam itu sifat jelek yang kedua adalah iyakum wal hirsu, yaitu adalah keinginan yang menggebu-gebu, ambisi, ya. Seueur banyak dalam Al-Quran. Contohnya orang yang punya keinginan yang menggebu-gebu, seperti Nabi Adam sendiri punya keinginan yang menggebu-gebu, sehingga dirinya itu berlebihan. Yang tadinya jangan dimakan jadi dimakan, ya. Seperti apa? Dilarang memakan buah, terkena buah koli, ya, jadi dimakan karena ini keinginan yang menggebu-gebu. Bolehkah kita punya keinginan, rekan-rekan semua? Boleh, ya? Boleh. Tapi kalau kita keinginannya berlebihan sehingga menjauhkan kita dari Allah atau kita melakukan apa yang dilarang Allah, itu tidak boleh. Itu yang kedua dari cerita Adam, itu yang nggak boleh ada dalam diri kita itu adalah keinginan yang menggebu-gebu, dalam artian yang negatif. Yang selanjutnya, yang ketiga, sifat jelek yang ada dalam cerita Nabi Adam itu adalah sesuai pemaparan Ibnu Mas'ud itu, wa iyyakum wal hasad. Kita tidak boleh mempunyai sifat hasad. Kalau istilah kitanya itu adalah iri hati. Jadi tidak mau orang lain lebih tinggi daripada kita. Seperti cerita apa? Contohnya dalam cerita Nabi Adam itu adalah contohnya ketika ada pembunuhan yang targetnya itu adalah salah satu anak Nabi Adam oleh saudaranya sendiri. Ini kan karena dengki. Hasad itu dengki, iri hati. Nah, caranya Ari Habil mah nikah najeng nugulis, Ari Abi nikah jeng goreng batutnya anu jelek sedaya. Nah, ada iri hati gitu. Kalau misalkan di diri kita ada pembicaraan seperti itu, batur mbak tempo ya sudah, ya tinggali sakit lagi jelek sudah wajahnya, tetapi menang anu gelis hari orang sudah dukasel. Nah, ulah aya prasangka seperti itu, karena itu termasuk iri hati, ya, dengki seperti Habil dan Kabil. Dan rasa cemburu kemungkinan adanya awalnya di sini, ya, rasa cemburu itu, ya. Bukan. Kemungkinan di sini kan cemburu, ya, Kabil kepada Habil. Dan itu rekan-rekan semua adalah sifat-sifat jelek yang ada dalam cerita Nabi Adam. Yang pertama adalah kesombongan, yang kedua adalah keinginan yang menggebu-gebu, yang berlebihan, yang ketiga adalah iri hati. Dan sifat-sifat ini mudah-mudahan tidak ada pada diri kita lah, selaku pemuda Persis. Bahkan di Jumatan saya sudah sampaikan ada 4 hal yang mendekatkan kita kepada penderitaan. Ya, pernah ya di Gunung Tanjung. Ini dari Anas bin Malik. Cicing. Ya. Anas bin Malik itu adalah sahabat Nabi, yang mana beliau itu sama ibunya dibawa ke Rasulullah itu ketika umurnya 10 tahun. Diajak kepada Rasulullah, ya Rasulullah, titip anak saya, ya. Maksudnya supaya dididik oleh Rasul, dijadikan apa? Khodim, pelayan atau pembantu. Dan akhirnya Anas bin Malik ini ternyata menjadi sosok sahabat ulama yang meriwayatkan hadis berapa ribu? 2282 hadis. Jadi orang hebat. Bahkan Anas bin Malik ini termasuk sahabat yang didoakan oleh Nabi. Ya Allah, perbanyaklah hartanya dan perbanyaklah ilmunya. Kalau Ibnu Abbas mah didoakan apa? Ya Allah, perbanyaklah ilmunya dan perbanyaklah
anaknya. Jadi beda ya. Sudah dijelaskan di kemarin juga, Anas bin Malik itu adalah sosok ulama yang dia itu didoakan supaya banyak harta, tapi dalam cerita itu Anas bin Malik dia itu kehidupannya hanya sederhana, ya, tidak kenyang, tidak terlalu kenyang. Tapi Anas bin Malik dia punya harta, mempunyai pos-pos keuangan yang nanti akan disalurkan kepada orang-orang yang mempunyai penyakit, membantu orang yang mempunyai penyakit, ya. Lamun orang mah aya nama aya jalmi anu beunghar ngagaduhan hartana ieu teh ngagaduhan kos kanggo ngabantu orang-orang anu teu damang gitu Anas bin Malik mah. Tapi ini dia itu sosok ulama, hebatnya itu bukan agnia, ulama kaya tapi seperti itu. Dan ini juga nanti PJ tuh ya gitu ya, harus seperti Anas bin Malik gitu ya. Ustad oge ya, ulah agnia we, ustad oge anu gaduh mah ya. Nah gitu. Nah ini bahkan Anas bin Malik ini kata siapa, Abu Hurairah itu ya, sholatnya itu seperti sholat Nabi. Anas bin Malik ini, bahkan Anas bin Malik ini bercerita bahwa tidak ada teman-teman seangkatan saya yang masih hidup ketika saya hidup. Jadi Anas bin Malik ini terakhir di angkatan. Misalkan ini kita seangkatan pemuda, siapa yang terakhir meninggal, kita ingat kan. Anas bin Malik suka ingat teman-temannya. Mudah-mudahan mah bade sareng bade saheula ya. Kita kaos Anas seperti Anas bin Malik sudah. Aduh terakhir rencangan matas teu araya ya. Tah gitu. Yang pertama yang dilarang oleh Rasulullah itu kita tidak boleh mempunyai sifat. Yang pertama itu apa? Jumudul ain, sifat picik ya. Sudah dijelaskan lah, mungkin Ustadz Nasrul, Ustadz Dian pernah mendengar. Picik itu adalah kita selalu membicarakan kesalahan orang lain kepada orang lain. Pamitu nyarioskeun teh hese we, ieu mah karesepna teh nyarioskeun batur. Itu yang pertama, maksudnya membicarakan kejelekan. Yang kedua, cirinya itu adalah tidak mau dikoreksi, karena kalau dikoreksi menganggapnya orang itu yang mengoreksi kita itu iri hati kepada kita. Yang ketiga, salah satu contoh dari picik itu adalah tidak mau orang lain itu melebihi diri kita. Nah gitu, sama dengan sombongnya, hampir sama dengan sombong. Yang kedua, sesuatu kita itu tidak boleh jadi orang yang keras hati. Bahkan ini sama dengan Ibnu Mas'ud, ada sifat jelek yang tidak boleh ada dalam diri kita itu adalah mempunyai keinginan yang menggebu-gebu wal hirsu. Dan terakhir, rekan-rekan semua, yang tidak boleh ada dalam diri kita itu, kita tidak boleh mempunyai sifat lalu amal, yaitu panjang angan-angan. Lamun mah terus ngalamun. Nah maksudnya teh sampai melupakan segalanya. Hayo ngalamun bari teu ikhtiar ya. Hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan ya apa yang saya sampaikan menjadi informasi. Sebenarnya mungkin semuanya sudah tahulah sifat-sifat jelek seperti apa. Cuma dan kalau dalam cerita Nabi Adam itu ada 3 sifat jelek yang tidak boleh ada dalam diri kita. Ditutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.